Kak. Halo, selamat siang Mbak Sandy. Terima kasih ya sudah mau bergabung dengan kami di sini. Mbak Sandy, kalau misalkan kita lihat dari persidangan hari ini begitu ya, Mbak Sandy kan cukup jarang begitu untuk menghadiri persidangan. Biasanya ada ayah dari Mbak Sandy begitu yang datang ke persidangan. Apa yang membuat Mbak Sandy akhirnya hari ini memilih untuk melihat persidangan hari ini? Aku sih kan hampir tiap hari juga ke sidang kan, tapi kemarin-kemarin kan juga ada kerjaan jadi nggak bisa datang. Sekarang kalau bisa datang ya datang aja gitu. Baik, tanggapan untuk sidang hari ini yang menghadirkan keterangan saksi? Ya tanggapannya sih gimana ya, saya juga bingung ya saya mau tanggapan apa. Tapi intinya gini, pokoknya semua fakta-fakta udah pada jelas, CCTV udah jelas, yang seperti yang kita lihat di sidang. Pokoknya semua yang dilakukan itu semua kan bohong. Yang sebelumnya yang dia ngomong di TV-TV itu sebelumnya yang dia parade di TV kan dia bilang nggak sama-sama kayak CCTV kan. Yang kita lihat di CCTV beda kan, maksudnya apa yang dilakukan situ kan semua kelihatan. Jadi ya udah kelihatan sih semuanya menurut saya sih. Oke, ini sepertinya Mbak Sandy ini mengatakan dengan penuh keyakinan begitu ya. Ini apa yang Saya dikatakan yakin. oleh Jessica ini bohong begitu, dan juga yang dilakukan antara keterangannya dengan yang terlihat di CCTV ini bohong. Fakta-fakta sudah jelas. Menurut Mbak Sandy sendiri apa sih yang paling jelas terlihat fakta-fakta yang ada? Karena begini, kalau misalkan emang ini dia temen, dia di kejadian lagi, di hari kejadian dia di samping Mirna, kenapa dia diem aja? Kenapa dia nggak melakukan sesuatu gitu? Saya bingung di situ tuh satu, itu udah aneh dong. Dia cuma cilak-ciluk diem aja. Kedua, cuman teman saya yang Hani itu yang paling panik, yang paling telepon Arif semua segala macam itu dia. Kenapa saya tahu? Karena saya ketemu sama orang yang doain Mirna di sana. Kan Mirna kan sebelum meninggal di kursi roda, Mirna kan ada ibu-ibu yang ngedoain Mirna kan katanya kan di CCTV, dan saya udah ketemu mereka. Saya mau thank you aja, mau terima kasih sama tante-tante itu karena mereka udah doain Mirna sampai akhir. Soalnya kan emang Mirna udah ketolong kan. Saya tanya ke mereka gitu loh. Tante di sana ini enggak siapa yang lebih ngebantuin Mirna di situ gitu. Saya pengen tahu dong, saya tanya-tanya, saya bilang. Terus katanya di situ pas tante yang ngomong ini, saya bilang ini mana orang tuanya, tolong teleponin sekarang, soalnya ini sekarat banget anak ini gitu loh, udah berbusa, kejang-kejang gitu kan. Kan orang bingung lihatnya, dia aja orang lain dari meja lain, dia bisa datang ke meja Mirna cuma buat nolong Mirna gitu loh. Sekarang Jessica di CCTV kita ngeliat dia nggak ngapa-ngapain, saya juga shock ngeliatnya, kok temen nggak sampai deketin dia kayak gitu, nggak ada kan. Terus tante bilang pas yang ngomong gitu yang jawabin cuma Hani udah telepon Arif, suruh lo buru-buru datang ke Grand Indonesia segala macam. Kalau Jessica cuma cengak-cenguk diem aja sama sekali. Pas saya ngomong kata tante itu saya seperti ngeliat dia tuh kayak bukan teman, seperti kayak orang lain gitu loh, kayak bukan yang panik gitu loh. Gimana sih kayak teman Mbak sendiri kayak gitu kan, kita mestinya lebih ini dong. Nah terus hari pertama hari pas ke Darmais dia nggak mau datang katanya, 2 hari loh itu. Kan Mira kan udah 2 hari disemayamkan di Darmais kan. Saya sampai paksa dia suruh datang. Kenapa kamu nggak datang? Oke, ini jadi di sini ada fakta baru lagi nih. Ternyata Sandy yang paksa saya udah ngomong Jessica untuk sih, datang udah ngomong gitu ya. saya bilang kamu kemana? Nggak datang. Saya bilang udah enggak. Dia bilang saya sakit asma berat. Dia bilang saya di rumah sakit. Dia bilang gitu kan. Saya sih nggak tahu itu benar apa enggak ya. Ya intinya sekarang dia 2 hari udah nggak datang. Kan apapun bisa terjadi dong. 2 hari itu dia bisa buang celana, dia mau ngapain juga bisa dong. Ya kan? Terus pas dia datang saya Itu datang di hari ketiga ya, tanggal 9 itu ya? tanggal 9, iya. Tanggal 9 dia datang, terus saya langsung dong nyapa dia, ketemu sama dia, saya mau tahu dong kejadiannya gimana. Kan baru fresh banget kan, kejadiannya kayak benar-benar baru banget. Saya mau tahu dong, kan temen yang di sono yang ngeliat semua kejadian, saya pengen tahu, saya tanya dia, gimana Jess, kejadiannya tuh gimana? Saya ngeliatin dia, dia cuma kayak jawab biasa aja, dia kayak cerita, Mira minum kopi, terus kejang-kejang, berbusa, ngomong biasa aja. Saya kayak oke. Tapi dia nggak mention kalau dia itu yang pesen kopinya. Terus akhirnya saya tanya Hani dong. Terus Hani bilang, gue sama Mira nyamperin ke Olivier tuh terakhir Jessica di sana dulu nungguin. Dan dia kata beliin kopi buat Mirna. Terus saya kaget di situ dong. Makanya saya di situ sama keluarga ya berdiskusi loh, kok ada kopi di sana duluan, udah nungguin sejam lagi katanya gitu. Oke, jadi pada saat itu pernah nggak sih ngobrol bertiga begitu antara Sandy, Hani dan juga Jessica? Nggak pernah, makanya yang saya bingung. Maksud saya tuh panggil dia ke Darmais itu tuh pengen ngomongin bareng-bareng sebenarnya. Tapi dia nggak datang-datang. Terus pas di Darmais itu dia malah buru-buru pulang. Itu cuma 15 menit lah. Udah langsung dia pergi. Pernah Pamit, tanya? pergi langsung kayak buru-buru nggak tahu kemana. Kenapa Jess, kok kenapa buru-buru gitu? Enggak, saya nggak nanya. Soalnya dia udah kayak saya pulang dulu ya, kayak nggak tahu apa dia ngerasa nggak nyaman juga, saya nggak tahu gitu loh. Saya nggak nanya. Soalnya saya kan emang lagi fokus ke kakak saya. Maksudnya lagi banyak tamu segala macam kan di Darmais waktu itu kan. Saya nggak kepikiran sampai ke sana gitu loh. Tidak terpikir sampai sana pada saat itu ya? Nggak kepikir. Saya cuma nggak kepikir kakak saya meninggal nggak wajar gitu aja.
Oke, pada saat itu mungkin bisa dijelaskan ekspresi yang paling Sandy ingat di wajah Jessica pada saat cerita Ekspresinya seputar dia kejadian? biasa aja tapi sedikit gugup gitu loh ceritanya. Itu saya ingat, makanya soal saya benar-benar kan saya bingung kok ini temannya ceritanya kayak gimana ya. Semestinya kalau temen udah tahu temannya meninggal seharian dong nungguin di rumah sakit Semayam Darmais kan. Semua teman saya semua begitu, semuanya pada nungguin sampai malam. Ini malah buru-buru pulang, nggak mau cerita, maksudnya nggak mau gimana gitu, saya juga nggak ngerti deh. Kayak kurang ceritanya gitu loh. Oke, pada saat kejadian di Rumah Sakit Abdi Waluyo begitu ya, pertama kali Mirna dibawa ke rumah sakit, tepatnya ke UGD. Waktu itu Sandy sudah dapat informasi kalau seperti itu kondisi Mirna saat itu? Ya itu saya kan lagi di rumah sama mama. Terus saya ditelepon sama Arif itu jam 5 sore, jam 5 lebih kayaknya. Dia bilang kata Mirna pingsan Mirna pingsan. Dia bilang sekarang ke rumah sakit Abdi Waluyo, dia bilang gitu kan. Terus ya udah, saya sama mama kan panik kan, mama kaget loh kok Mirna pingsan gitu. Kita pikir di perjalanan ke sono kita mikir kok kenapa ya Mirna kok pingsan gitu loh. Kita pikir ya dia hamil dong, karena kan baru sebulan nikah nih, sebulan lebih nikah ya, kita pikir kita kan mau punya cucu kan. Nah akhirnya belum juga nyampe ke Abdi Waluyo, Arif telepon lagi ke saya ngomong Mirna meninggal. Terus saya bingung, kok saya marah gitu, bilang kok meninggal ya nggak mungkin kan. Akhirnya yaudah saya bilang saya tunggu Rif tunggu saya bilang saya nyampe sana dulu sama mama, saya bilang soal mama saya tuh udah kayak pingsan gitu di mobil, udah kayak nggak bisa mikir deh pokoknya. Pas nyampe sana saya ngeliat Mira udah kegelepar gitu aja kan, ya udah ya begitu jadinya. Saya bingung, saya sampai ngebangunin Mirna sejam ada kali sama mama, nggak bangun kan, kita pikir kan masih pingsan kan, tapi dokter sama suster udah bilang udah relain aja, udah nggak ada gitu loh. Tetap nggak terima. Oke, pada saat itu ya Mama sempat berusaha begitu ya untuk membangunkan. Iya, kita membangunkan karena kita emang nggak tahu kenapa, kita pikir cuma pingsan. Jadi tapi di bibir Mira tuh udah biru, udah hitam, terus sama ada keluar bubble dikit, kayak buih-buih bubble dikit masih ada sisanya gitu loh. Makanya ini kenapa? Pada saat di UGD siapa saja yang kamu lihat waktu itu? Oh UGD udah rame, udah ada Arif, ada Hani, ada Jessica di situ juga. Tapi yang cuma nangis tuh cuma Hani meluk saya. Kalau Jessica cuman kayak nenangin saya aja, cuman udah nggak apa-apa. Saya bingung kok. Tapi yang saya bingung sana kok tidak terlihat nangis sama sekali. Nggak nangis Jessica? sama sekali, nggak nangis dia. Yang nangis cuma Hani sama saya, karena kan Hani sama saya kan deket banget kan, dari di Billy Blue. Jadi saya sama dia deket gitu, saya pelukan sama dia. Kalau sama si Jessica enggak, karena emang saya kan nggak begitu kenal dia kan, jadi saya nggak tahu gitu loh. Waktu itu mungkin bisa digambarkan begitu ya, apa sih yang ada di Terus pikiran sama kamu yang gitu? ini, sama yang pas dia cium pipi Mirna itu juga itu benar. Itu nggak bohong, saya nggak buat-buat. Karena pas dia mau pamit, dia pamit ke mama saya, dia bilang gini, tante saya boleh cium Mirna nggak? Dia bilang. Terus saya bingung, saya aja nggak berani cium kakak saya gitu loh, udah jadi mayat gitu kan. Dia langsung maju, dia cium Mirna. Di situ saya bingung kok berani banget gitu loh. Mungkin ya teman baik saya pikir kan saya nggak tahu pertemanan Mirna sejauh mana sama Jessica. Karena kan emang pertemanan mereka kan di Australia, kan saya udah pulang ke Indo, jadi saya nggak tahu. Tapi saya pikir ini agak odd aja gitu loh. Oke. Soalnya cium Mirna cuma papa saya doang yang berani, yang pas terkapar di Abdi Waluyo waktu itu gitu loh. Baik, di situ kan sudah mulai ya muncul kayak semacam kecurigaan begitu ya pada Kecurigaannya saat pas itu dia ya. tiba-tiba asma itu tiba-tiba. Dia di pengadilan dia itu nggak sih mengaku di asma nggak? Saya nggak dengar sih waktu itu. Sempat ngomong. kambuh begitu ya. Iya makanya. Saya nggak tahu itu asma benar apa enggak, saya nggak tahu. Baik, nah ini kalau misalkan tadi sebelumnya ya Sandy sama Mama begitu memperkirakan, wah pingsan. Ini pingsan dengan harapan Mirna hamil karena baru menikah begitu. Tapi ternyata yang didapat justru malah Mirna meninggal pada mendadak saat tiba-tiba. itu. Apa waktu itu yang dirasakan apa? Bisa digambarkan apa gitu? Ada Gimana ya, feeling atau? nggak ada kata-kata sih, cuman nangis aja. Mau gimana? Meninggal mendadak itu kayak bingung aja, kita bingung, semua bingung kayak mungkin masih ini ya, kita nggak terima, situasi masih nggak terima. Sedih pasti, cuma Sedih pasti, kebingungan tapi yang bisa kebingungan digambarkan nggak terima. lebih mengarah kemana waktu itu? Lebih bingung aja sih, bingung ini kenapa gitu loh, pengen tahu. Terus kita ya mulai tanya kejadian ke Arif, tanya, tapi Arif juga masih linglung kan, dia kan kaget juga. Terus sama akhirnya saya tanya nah di situ pokoknya belum ada yang nanya deh. Saya udah mulai nanya tuh hari besoknya baru nanya. Saya nanya ke Hani, terus pas Jessica datang yang pas 2 hari saya juga nanya ke dia dong. Nah iya di situ. Baik, di hari pertama itu Mirna tewas pada saat itu, begitu meninggal pada saat itu di rumah sakit. Sandy apakah masih bertahan di situ sampai malam atau Hani, Jessica, siapa mungkin bisa dijelaskan Yang urutan pasti mana ketika nih, di kepulangan UGD? di Abdi Waluyo? Oh di Abdi Waluyo ya, di Abdi Waluyo itu pokoknya saya itu pas saya datang sama mama, kan mama nangis-nangis, mama pingsan, saya urusin mama kan. Terus abis itu mama saya suruh telepon adik saya yang paling kecil, Febrina di Australia kan dia.
Terus saya bingung, saya ngomong gimana, cara ngomong ke adik saya gimana, ngomong kakak kamu meninggal gitu loh, mau ngomong caranya gimana coba. Saya bingung akhirnya, tapi mama saya bilang kamu harus bilang. Ini adik kamu pasti pengen tahu dong. Luar biasa tegar ya mama ya Iya. pada saat itu. Mama pingsan, gimana nggak bisa. Terus ya udah saya harus telepon mama saya, adik saya bilang, Bi, kakak kamu meninggal. Saya juga nggak tahu cara ngomong gimana, tapi dia cuma bisa nangis doang gitu. Ya terus ya dia nangis aja. Saya bilang kamu harus pulang besok, kita mau ngurusin pemakaman Mirna gitu loh. Itu aja sih. Dia shock. Respon adik di Australia? Oh dia sampai sedih banget. Sedih banget. Udah gak bisa berkata-kata. Sebenarnya kita udah capek juga sih kayak gini. Kayak kok bisa ada orang jahat kayak ngeracunin Mirna gitu. Sampai sekarang masih gak bisa terima sebenarnya. Oke. Yang kita tahu begitu ya. Kita juga lihat di media sosial indah sekali pernikahan Mirna ya Iya banget. dengan Arif. Mirna sama Arif tuh soulmate banget kan, udah 9 tahun pacaran juga kan. Jadi emang bener-bener mereka tuh berdua soulmate banget gitu. Peristiwa ini 32 hari ya setelah menikah ya. Itu cuma sebulan lebih. Terus emang rencana Mirna sama Arif juga pengen punya anak kan. Kalau saya kan udah punya. Jadi saya pikir anak saya ada temennya nih, ternyata udah gak ada gitu loh. Pernah Mirna cerita sama Sandy terkait dengan rencana-rencana nih setelah menikah atau sebelum menikah pernah berbagi cerita curhat seputar pernikahan, apa yang dia rasakan dan apa harapan dia di pernikahan? Dia banyak, dia bilang dia banyak misi-misi, visi-visi ke depan. Kan dia kan ambil graphic design kan. Dia mau jadi kayak wedding decorator gitu kan. Dia mau kayak gitu, terus banyak dia. Banyak banget mimpi dia pengen punya anak, dia pengen bikin fashion baju anak segala macam. Itu semua udah kepikiran sama dia udah lama gitu loh. Terus udah siapin nama-nama bayi dia udah ada di komputer, cewek cowok udah ada semua. Dia tuh orang persiapan banget gitu loh. Apalagi dia punya merit, dia punya ini wedding, dia tuh bener-bener semua do it yourself bride, semua tuh dia lakuin sebelum dia dia mau merit besoknya sama Arif. Itu bunganya itu dia sendiri yang bikin, yang bouquet dia yang sendiri yang bikin gitu loh. Semua dia maunya sendiri gitu loh. Maunya perfeksionis orangnya. Oke, kita kembali lagi nih seputar kedekatan Mirna dengan Jessica ya. Pada saat di UGD malam itu di Abdi Waluyo, siapa yang urutannya mungkin bisa dijelaskan siapa yang pulang duluan antara Hani, Jessica? Jadi pokoknya mama saya sama saya masih di sana. Terus yang pulang duluan pokoknya itu si Jessica. Jessica pulang duluan. Terus tinggal sisa apa yang waktu itu dia katakan atau dia bilang ke Sandy kalau dia mau pulang duluan? Ada tidak sih seolah gesturnya kayaknya agak berat gitu meninggalkan kondisi temannya yang sudah meninggal. Pokoknya tapi kok dia dengan segitu gampangnya dia pulang. Makanya yang pas saya lebih bingung lagi, ini yang saya bilang kan dia sempat megang-megang muka Mira juga ya. Itu yang pas saya bingung, soalnya pas saya kan sedih-sedihnya tuh. Saya nangis terus dia nenangin saya ngomongnya gini kayak, udah Sen, sambil megang mukanya Mirna, lus-lus pipinya Mirna, dia ngomong, udah Sen, Mirna tuh udah tenang di sana gitu. Dia sambil ngelus-lus pipinya Mirna. Itu saya nggak buat-buat, benar-benar itu dia ngelakuin itu. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu. Pas saya ngeliat itu saya kayak sedikit aneh, kok nih orang megang-megang Mirna gitu ngapain, kan Mirna udah nggak ada gitu loh. Saya aja nggak berani megang kakak saya punya muka gitu loh. Papa saya doang yang berani karena papa saya kan, ya anaknya mau cium terserah. Tapi ini teman-teman saya yang datang semua yang lain tuh yang tiba-tiba datang tuh yang dengar kabar Mirna meninggal kan ke UGD. Mereka langsung kayak maju terus kayak mundur lagi. Nggak percaya itu Mirna gitu loh. Soalnya kan badannya udah kayak biru bengkak gitu loh. Biru bengkak ya kayak jadi mayat gitu loh. Oke, ini sebelumnya seperti ada perbedaan begitu ya dari ketidakwajaran yang terlihat. Kamu sebagai orang mungkin yang tidak begitu mengerti ya soal medical atau something like that begitu ya. Ada yang berbeda tidak sih dengan kematian wajar dengan kematian yang tidak wajar yang ada di Mirna pada saat itu? Masalahnya Mirna kan sehat banget. Mirna tuh suka kopi sama kayak saya. Itu sehatnya banget. Dan saya bingung kenapa gara-gara minum kopi bisa kayak gitu dan ininya lagi kejang-kejang, berbusa segala macam. Itu kan udah aneh, masa kakak saya ada epilepsi? Enggak ada gitu loh. Kan ditanyain kan ada ini enggak, keturunan apa? Enggak ada. Semua keluarga saya sehat-sehat semua. Benar-benar sehat. Papa saya aja sehat. Baik, pemirsa ini juga kita sudah kedatangan ayah dari Sandy dan juga Mirna. Di sini ada Om Darmawan. Oke. Masih muda gitu ya Om ya. Di sini juga ada Om Darmawan, selamat bergabung. Di sini saya ke Om Darmawan dulu. Kalau tadi kita lihat jalannya sidang, ahli kriminologi mengatakan yang seperti itu di persidangan dan berbeda dengan persidangan pada biasanya begitu ya. Pada saat usai memberikan keterangan biasanya terdakwa hanya bilang tidak yang mulia,
terima kasih, tidak yang mulia cukup jelas, atau terakhir saya dengar tidak yang mulia karena saya tidak mengerti jadi tidak ada tanggapan. Tapi tadi ini cukup ada tanggapan dari terdakwa terkait dengan mengatakan bahwa apa semua yang dikatakan oleh saksi ahli ini adalah bohong.